Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan surat Al-Adiyat. Sebelum masuk ayat ketiga, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. فإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah sampai ayat kedua. Fal muriyati qadha. Perjalanan kuda ataupun unta yang membawa jamaah haji atau kuda yang membawa pasukan berperang itu saking kencangnya itu larinya menimbulkan percikan api akibat benturan dari tapal kuda atau sepatu kuda atau kaki unta itu dengan bebatuan. Lalu kata Allah fal mughirati subha. Fa di sini huruf ataf bisa bermakna lalu atau bisa bermakna wa. Jadi huruf ataf dan huruf jar itu bisa tanubu ba'dhuha an ba'din. Bisa saling menggantikan maknanya. Kadang fi bermakna min, mim bermakna ila dan seterusnya. Al-mughirat. Nah ini artinya al-mughirat itu menyerang secara tiba-tiba atau datang secara
tiba-tiba atau bergerak. Subha di waktu subuh, maksudnya pagi hari ya, tidak harus subuhnya benar-benar subuh, maknanya bisa pagi hari, waktu syuruk bisa masuk, atau ba'da salat subuh, nah itu bisa masuk maknanya. Sehingga fal mughirati subha artinya, kalau kita terjemahnya seperti pendapat yang pertama mengatakan kuda perang, maka kuda perang itu menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Tapi kalau diterjemahkan sebagai unta yang mengangkut jamaah haji, maka dan unta-unta yang bergerak di pagi hari. Kenapa disebut secara tiba-tiba? Karena pergerakan itu orang biasanya nunggu-nunggu agak duha, jam-jam 9, jam 10. Nah ini masih pagi sudah bergerak dengan jumlah banyak, itu tidak biasa itu. Orang kalau bareng-bareng pergi berangkat itu ya terang, nunggu terang kelihatan. Kita aja pagi-pagi masih keredongan misalnya, masih ngopi, masih ngeteh, masih makan nasi uduk, tiba-tiba udah ada rombongan datang, hukuman tuh, membawa suasana yang tidak biasa, tidak lazim, maka disebutnya al-mughirat. Nah ini kalau kata Ali bin Abi Thalib kemarin kita sampaikan, maknanya unta yang membawa jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina itu di pagi hari. Kalau mabit di Muzdalifah dari Arafah, selesai wukuf maghrib itu bertolak menuju Muzdalifah, lalu kemudian mabit di sana menginap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika haji wada itu subuh dulu di Muzdalifah, itu sholat subuh, selesai subuh itu berzikir dan seterusnya. Begitu sudah syuruk baru jalan langsung. Sehingga dulu itu bilangnya asyrik, wahai matahari cepat syuruk, kami mau langsung bertolak nih, menuju ke Mina dari Muzdalifah. Kalau sekarang tidak harus menunggu waktu syuruk atau tidak harus menunggu selesai subuh. Bahkan kata para ulama, mu'zamul lail saja sudah cukup. Jadi kita tidak harus satu malam, tidak harus setengah malam. Yang penting dapat malam saja. Datang jam 11 misalnya atau jam 10 malam. Lalu jam 2 udah pergi meninggalkan Muzdalifah, boleh. Karena jumlah jamaah haji yang begitu banyak. Kata para ulama, haji ini ibadah yang sangat fleksibel. Tidak harus tok sama dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad itu khutbahnya aja 4 kali. Tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 dan tanggal 12. Itu 4 kali khutbah beliau ketika haji wada. Sekarang jamaah haji khutbahnya Arafah saja. Wukuf Arafah itu udah tenda. Tanggal 7 enggak. Nabi tanggal 8 itu berada di Mina, tarwiyah itu, mengumpulkan air untuk dibawa besok ke Arafah wukuf di sana. Karena di Arafah nggak ada air, jadi bawa dulu dari Mina itu, dikumpulkan air baru dibawa. Maka disebutnya tarwiyah. Kalau sekarang ada sebagian yang tarwiyah, ada sebagian yang enggak. Sehingga kita nih, kita haji langsung dari hotel malam tanggal 8 malam tanggal 9 itu langsung berangkat pada Isya itu pada bertolak langsung menuju ke Arafah. Kita nggak pakai tarwiyah. Sah nggak nih? Sah, karena tarwiyah sama sekali bukan termasuk rukun haji, bukan termasuk wajib haji. Ya. Yang mau silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sah ya. Ada beberapa jam itu ngotot. Pokoknya Nabi ada tarwiyah, kita harus tarwiyah. Gimana pun caranya harus tarwiyah. Pernah ada satu travel itu, karena zamannya komplek harus tarwiyah, dia terpaksa pakai tarwiyah. Tarwiyah sampai dengan ba'da subuh baru berangkat dari Mina. Ba'da subuh berangkat dari Mina menuju ke Arafah, macet luar biasa. Ada yang sampai Arafah itu jam 3. Iya, jam 3 sore, berangkat dari subuh. Padahal cuma berapa kilo ya? 5 lah kali ya. 5 kilo kali. Lebih lah.
kilo dari Mina ke Arafah itu. Paling berapa menit? Paling lama itu setengah jam lah. Udah nyampe mestinya ya. Jalan kaki itu. Enggak, naik bus ya. Kalau jalan kaki sih lumayan sejam lah lebih. Tapi karena macet luar biasa, bus ini nggak bergerak, macet luar biasa. Keluar dari Mina aja udah macet. Mina terus mau masuk ke area Arafah. Ada satu travel itu sampai di Arafah maghrib. Berarti nggak dapat wukuf tuh. Sah, tuh hajinya nggak sah, sebenarnya nggak dapat wukuf. Wah itu pemilik travelnya yang harus menghajikan lagi berapa tahun berikut, wah rugi luar biasa itu. Tapi dibagi dua, maksudnya jamaah tetap bayar lagi sih katanya. Ya karena kan lumayan itu. Nah haji mereka nggak sah karena nggak ada wukuf. Karena al-hajju Arafah kata Nabi kan. Haji itu intinya adalah Arafah. Setelah itu pokoknya mau ngotot bagaimanapun jamaah minta agak ada sama saya. Pokoknya langsung Arafah, langsung Arafah berangkat. Habis maghrib langsung dari hotel. Dari hotel nggak ke Mina, dari hotel langsung menuju Arafah. Pas dari Tanggal 8 malam itu. Tanggal 8 mau malam tanggal 9. Mau malam Arafah itu. Oh itu berangkat pokoknya malam-malam. Nabi datang ke Arafah setelah subuh dari Mina itu. Nah, kalau kita ngejar habis subuh baru jalan, gua nggak kekejar itu datang. Malam-malam pun datang sana. Kami berangkat Isya, habis Isya jam segini selesai sholat Isya berangkat dari Aziziyah itu, hotel di Aziziyah menuju ke Arafah. Itu sampai di Arafah itu subuh. Saking macetnya itu. Masya Allah, subuh baru nyampe. Kita keluar hotel aja, jalan, luar biasa itu. Saking banyaknya jamaah haji. Lalu Nabi SAW Arafah itu zuhur dengan asar jamaah takdim, dua dengan qasar. Zuhur 2 rakaat, lalu kemudian asar 2 rakaat. Maghrib isyanya itu sholatnya di Muzdalifah. Jadi dari maghrib itu selesai langsung berangkat menuju ke Muzdalifah. Tidak maghrib dan isya di Arafah. Maghrib isyanya di mana? Jamaah takhir di Muzdalifah. Nanti begitu. Sekarang kita nunggu bus selesai wukuf jam 6 atau maghrib lah ya. Nunggu bus lama sekali. Ada yang dapat jam 9, ada yang dapat jam 10. Ada yang dapat jam 12 baru datang ke situ. Masya Allah. Itu kalau nunggu sholat maghrib isya di Muzdalifah sampai ke sana itu jam 1 atau jam 2. Sebagian ulama mengatakan sudah lewat waktu isya itu karena sudah pertengahan malam. Udah nggak dapat lagi, udah qadha jatuhnya. Akhirnya banyak jamaah itu nunggu bus kelamaan sholat maghrib isya di Muzdalifah. Sah nggak? Sah, nggak ada masalah karena kondisinya berbeda. Datang ke Muzdalifah, Nabi SAW itu isya ada di Muzdalifah. Lalu kemudian mabit di sana sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh ada agak-agak terang dikit jalan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Sekarang nyaris nggak ada jamaahnya begitu. Kalau pada jamaah jalan kaki lah begitu. Kebanyakannya pokoknya lewat jam 12 jalan. Subuh ada sedikit sebagian subuh selesai subuh langsung jalan. Karena kalau nunggu-nunggu agak terang baru jalan, itu udah nggak dapet itu, macet luar biasa. Bisa-bisa dia sampai Mina itu pada zuhur itu, saking macetnya. Belum lagi sebagian jamaah itu ada yang tidak ke Mina dia, tapi langsung ke Masjidil Haram. Kalau Nabi itu wukuf Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Jadi langsung lempar jumrah Aqabah, selesai jumrah Aqabah langsung tawaf ifadhah, langsung tahallul kubra, selesai. Mandi, ganti pakaian, balik lagi ke Mina, mabit di Mina hari tasyrik. Itu yang dilakukan Nabi. Sekarang dari Muzdalifah ada yang langsung ke Masjidil Haram, tawaf ifadhah dulu, lalu kemudian sa'i, tahallul sughra, baru kemudian setelah itu balik lagi ke Mina, baru lempar jumrah. Boleh nggak nih? Boleh. Nggak ada masalah. Mau yang mana dulu boleh. Nah ini haji adalah ibadah yang sangat fleksibel. Di zaman Nabi SAW, fal mughirati subha itu bisa diterjemahkan unta yang membawa jamaah haji dari Muzdalifah ke Mina itu pagi habis subuh. Tapi sekarang mungkin ada tapi jarang. Kebanyakan itu lewat tengah malam langsung jalan, tengah malam langsung jalan. Banyak juga bahkan yang tanazul hari tasyrik nginepnya tidak di tenda di Mina tapi di hotel. Nanti
mau lempar jumroh baru datang. 3 hari misalnya yang nafar tani, itu pun banyak yang rapel. Ada yang rapel ya. Jadi dia tanggal 11 misalnya nggak lempar, nggak datang ke Mina. Tanggal 12-nya dia langsung lempar, rapel 2 kali. Nah itu haji dan umroh gitu ya adalah ibadah yang fleksibel. Banyak sekali kelonggaran-kelonggaran karena ya di situ ada masyaqqah, ada hajat, ada kebutuhan dan seterusnya, maka fikihnya longgar. Tapi kalau kita lihat ke zaman Nabi SAW, maka fal mughirati subha itu bisa diterjemahkan dengan rombongan haji, sebagaimana yang Ali radhiyallahu anhu sampaikan. Sementara Ibnu Abbas dari awal beliau menerjemahkan al-adiyat itu adalah kuda perang. Maka kata Ibnu Abbas fal mughirati subha itu artinya kuda-kuda yang membawa pasukan menyerang musuh di pagi hari. Tapi tetap secara terang-terangan, karena perang dalam Islam itu punya aturan main. Apa diantaranya? Pertama, tidak boleh menyerang musuh dalam kondisi musuh lengah. Malam-malam mereka lagi tidur langsung disergap, nggak boleh. Perang itu harus gentle, kasih tahu kita perang ya. Sebelum perang itu mana perwakilan kalian? 3 orang maju. Perwakilan kami 3 orang berantem sampai mati. Nanti mereka kalah, nah gimana? Ini 3 orang wakil ente mati semua. Mau lanjut apa jangan nih? Karena ada yang jiper, waduh ini kalah kita nih, udah kalah mundur. Tapi ada yang enggak, tetap kami nggak mau mundur, azan atau azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nanti kalau di sana nyaut, berarti nggak jadi perang. Kalau nggak nyaut ya, baru kirim 3 orang dari sana 3 orang perang sampai mati. Nah, itu biasanya kalau Ali ada dalam pertempuran itu Ali selalu maju. Padahal Ali itu badannya tidak terlalu tinggi, tapi nggak kutet juga. Tapi maksudnya bukan orang yang tinggi besar itu. Tapi selalu maju. Sampai berapa kali Rasulullah jangan. Enggak, saya maju. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Ali dalam pertempuran di situ. Luar biasa. Jadi umat Islam punya aturan main, tidak boleh menyerang musuh lagi lengah, menyergap, mereka lagi tidur, malam-malam di 12 datang, langsung dibom misalnya atau dipanah. Nah itu nggak boleh, harus terang-terangan, jelas. Oke, kalian siap perang, oke, dua kubu sama-sama siap perang, harus perang. Itu pertama. Yang kedua, dalam perang itu tidak boleh menyerang wanita, anak-anak, ataupun orang tua, kecuali wanita dan orang tua yang jelas-jelas ikut dalam perang itu. Dalam rombongan perang ada perempuan-perempuan yang memang ikut perang, ada, tapi nggak banyak, ada. Ada orang-orang tua yang ikut perang memang dia, kalaupun tidak secara fisik, tapi dia memberikan ide-ide dan seterusnya. Dia mimpin pasukan, maka itu boleh dibunuh. Yang ketiga, perang itu tidak boleh merusak fasilitas umum, tempat ibadah, nggak boleh tuh. Datang ini misalnya gereja hancurin, sinagog bakar, wihara bakar, pura, nggak boleh tuh. Tempat ibadah tetap harus dihormati, meskipun di situ kesyirikan ada terjadi, nggak boleh. Apalagi sekolah, rumah sakit misalnya, nggak ada itu, nggak boleh. Jadi Islam itu perang saja punya aturan main yang sangat luar biasa. Maka nggak benar kalau ada orang yang mengatakan Islam disebar dengan perang, itu nggak boleh. Dan nggak benar ya, bahwa Islam itu bukan ditebarkan dengan perang, ditebarkan dengan kasih sayang. Tapi perlu ada perang untuk difak, namanya defense, menghalang jangan sampai musuh menghina, menindas kita. Harus melawan, betul. Kalaupun perang tadi gentle diumumkan, ya. Pernah ada kasus di Samarkand. Waktu itu kalau tidak salah Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim panglima perang yang kalau tidak salah ya. Mereka itu pasukan ini itu bergerak gerilya. Dari sini menaklukkan ini udah selesai, datang lagi ke daerah ini terus gitu. Jadi belum balik ke ibu kota di Suriah, belum balik ke sana. Menguasai di sini, itu lanjut lagi gerak sini terus sampai lagi sebuah desa namanya atau di wilayah Samarkand. Kata para penasehatnya, wahai Qutaibah, ini kalau kita perang besok pagi secara gentle gitu,
kita kemungkinan kalah. Kenapa? Jumlah pasukan sedikit. Kedua, kita udah perjalanan jauh, udah capek, udah lelah. Sementara ini mereka penduduk Samarkand, mereka nggak kemana-mana, mereka di situ. Ini kampung mereka segar, sehat, fit, jumlahnya lebih banyak, jadi kita pasti kalah. Terus gimana caranya supaya menang? Kita datang malam-malam sergap mereka. Sebelum subuh jam 2 atau jam 3 kita masuk ke kampung-kampung mereka, langsung tebar pasukan di semua rumah itu. Jadi langsung ditodong begitu. Maka diambillah ide itu. Masuklah semua pasukan ke kampung itu atau ke wilayah Samarkand itu, langsung berdiri di depan rumah para tentara atau rumah orang-orang yang di Samarkand. Jadi begitu mereka bangun, udah ada tentara nodong, mau ngelawan mau gimana? Gak bisa. Akhirnya dikuasailah Samarkand tanpa terjadi pertumpahan darah. Luar biasa. Besoknya udah wilayah Samarkand dikuasai oleh umat Islam, Qutaibah bin Muslim. Pasukannya menguasai wilayah Samarkand tanpa ada perang, tanpa ada darah, tanpa ada yang terbunuh. Tapi para rahib, pendeta-pendeta mereka nggak terima. Ini kita kalah, belum perang nih, kurang asik juga nih gitu. Kalau kita perang terus kalah, oke lah. Ini kita belum sempat lawan, nih tahu-tahu langsung todong. Akhirnya mereka pergi menuju ke Damaskus, Suriah, datang kepada Khalifah. Kami dari wilayah Samarkand, oke. Ada apa? Di wilayah kami pasukan Anda telah menguasai wilayah kami. Alhamdulillah, bagus. Apa problemnya? Problemnya mereka datang secara tidak gentleman. Kami sedang tidur istirahat, mereka datang tahu-tahu sudah nodong senjata. Kami nggak bisa lawan lah. Sementara yang kami dengar, kalian umat Islam ngakunya orang-orang yang pemberani, gentleman. Harus jelas perang itu 1 lawan 1 atau berapa, terang-terangan gitu. Sementara Qutaibah bin Muslim itu datang tiba-tiba, ya kami nggak bisa lawan lah, atau sudah kondisi terjepit seperti itu. Maka kami kemudian menyerah. Tapi sebenarnya kami nggak mau dengan seperti itu. Ya sudah, bikin tulisan, bawa kasih ke panglima perang itu Qutaibah bin Muslim. Ini kami mau surat, bawa surat, kasih ke dia. Dibawa surat, ini kasih ke Qutaibah. Begitu dia baca surat dari Khalifah, gemetar keringat dingin Qutaibah itu. Langsung kita bikin persidangan. Bikin mahkamah. Jadi bikin persidangan, ditunjuklah salah satu anak buahnya untuk jadi hakim. Kamu jadi hakim, tentukan sidang. Siapa yang disidang? Qutaibah. Jadi jenderal disidang oleh hakim, hakimnya adalah bawahannya. Kata orang-orang rahib-rahib tadi, ya kami pasti kalah lah. Ini hakim ditunjuk oleh Qutaibah. Yang disidang siapa nanti? Qutaibah. Di mana-mana kalau udah bos nunjuk bawahan, pasti nurut lah, manut apa kata bos lah. Ya kami pasti kalah gitu. Ya tergantung bukti-buktinya lebih kuat mana. Ternyata begitu digelar persidangan itu, rapat segala macam, akhir keputusannya Qutaibah bin Muslim diputuskan bersalah. Itu tiba-tiba kata mereka, ini hakim padahal anak buah. Tapi begitu dia mimpin sidang, itu semua kami yang di sini itu benar-benar sebagai tersangka, sebagai terdakwa dan seterusnya, itu tegas sekali. Dia bukan seperti anak buah, dia justru seperti atasannya Qutaibah bin Muslim. Maka mereka tercengang, kok bisa ya? Ini anak buah ditunjuk jadi hakim, mengadili atasannya, itu betul-betul diadili seperti mengadili orang lain atau anak, ya terdakwa lah sebagai nelayan terdakwa. Akhirnya menang, gugatan ini menang. Maka hasil keputusan sidang, maka Qutaibah bin Muslim ada diberikan waktu kurang dari 1 kali 24 jam harus menarik keluar semua pasukan meninggalkan kota Samarkand. Ya udah, setelah itu diumumkan semua pasukan kita harus keluar meninggalkan wilayah Samarkand. Kalau kita mau menguasai ini maka umumkan perang. Terserah mau besok mau lusa, umumkan jam berapa, di mana, umumkan. Akhirnya hari itu semua pasukan itu pada keluar meninggalkan Samarkand. Penduduk Samarkand bingung. Kalian mau kemana? Kami mau keluar meninggalkan negeri. Loh, kalian sudah menguasai kami sudah bertekuk lutut, sudah dikuasai, kok sekarang pergi? Kenapa? Salah prosedur. Kami mestinya tidak boleh datang ketika kalian sedang lengah. Harusnya datang perang itu memberitahu. Akhirnya kaget lah dan bingung serta heran semua penduduk Samarkand. Kok ada bangsa
sudah menguasai bangsa lain, tapi cuma gara-gara salah prosedur mereka keluar dan manut nurut apa kata hakim. Luar biasa. Setelah itu mereka bertanya, apa agama kalian? Apa yang mengajarkan kalian seperti itu? Nah, jelaskanlah. Kami adalah Muslim, menyembah Allah. Allah memerintahkan aturan begini. Gimana caranya supaya masuk agama kalian? Cukup mengucap dua kalimat syahadat. Maka satu negeri itu semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Semua masuk Islam. Para rahib tuh nyesel, tahu gini kita nggak nuntut. Nggak apa-apa kita tertindas, nggak apa-apa kita dijajah, tapi masih memeluk agamanya. Sekarang kita memang menang dalam persidangan, tapi seluruh rakyat kita masuk Islam, apa gunanya? Luar biasa. Jadi kata Ibnu Abbas, meskipun fal mughirati subha, kuda perang itu menyerang di pagi hari, tapi bukan maknanya menyerang musuh ketika musuh tidak bisa melawan, bukan. Tapi mencari waktu yang produktif. Orang biasanya pagi hari itu masih gegoleran, masih keredongan sambil bakar singkong, misalnya. Sambil masih ngopi, sambil lepas. Ini sudah mau pasukan perang. Oh, dahsyat luar biasa. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Rasulullah itu selalu menyerang musuh di waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu terbaik untuk umat Islam dan waktu lengah untuk musuh. Biasanya musuh itu atau orang-orang non-muslim pagi hari itu ya yang tadi mereka waktu santai, lehan-lehan. Taruh udah agak-agak siang baru ya. Jarang mereka yang bangun subuh. Kita umat Islam subuh udah standby. Bahkan ada yang dari tahajud kan. Subuh jam berapa? Jam 4 udah ada yang standby. Bahkan ada yang dari jam 3 udah seger tuh. Maka Rasulullah itu selalu mengutus pasukan itu di waktu pagi. Sampai ada hadis kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan buat umatku di waktu pagi. Nah jadi kalau kita bangun pagi, aktivitas di pagi hari, kena doanya Nabi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan umatku di waktu pagi. Ya, orang tua kita dulu nggak tahu hadis ini, tapi tahu maknanya. Akhirnya diterjemahin, bangun pagi. Kalau pagi-pagi masih tidur, rezeki lu dipatok ayam. Karena ayam dulu ya, dulu itu selalu berkokok kalau sudah masuk waktu subuh. Jadi subuh aja ayam udah bangun. Masa kita kalah sama ayam gitu maksudnya orang tua dulu. Tapi itu ayam dulu, ayam sekarang dua gitu berkokok. Jam 11 malam udah kokok juga dia. Udah nggak tentu. Kalau dulu ayam berkokok pasti masuk subuh. Ya, kalau sekarang jam 2 pun udah berkokok. Yang melihara ayam tentunya. Ini nggak melihara ayam nggak tahu saya Ustaz. Jam berapa ayam itu kukuruyuknya? Dulu ayam kukuruyuk itu kalau sudah masuk waktu subuh, atau paling nggak waktu sahur lah. Udah dekat-dekat subuh baru dia kukuruyuk. Jadi orang-orang kampung, orang-orang tua dulu mereka nggak ngerti jam. Ada yang memang nggak punya jam sama sekali. Tapi makan sahur, bangun sahur tuh bisa. Salat subuh tuh nggak kesiangan. Kita bukan cuma jam, waker, alarm, semua ngumpul. Tetap aja bangunnya kesiangan. Alarm aja udah 5 kita pasang. 3.30, 3.45, 3.50. Beda 5 menit. Semuanya kita mati. Masya Allah. Orang dulu tuh luar biasa. Makanya meskipun dalam kisah dongeng, khurafat lah bahasa kisahnya, itu nggak ada sebenarnya, tapi dibuat-buat oleh masyarakat. Tetap aja tuh cerita rakyat itu yang nggak benar sebenarnya. Cerita-cerita yang dibuat-buat itu, tetap dia tidak mau menyalahi kaidah itu. Seperti kisahnya siapa yang membendung kali Citarum, Bandung Bondowoso apa Sangkuriang apa siapa itu? Sangkuriang ya. Sangkuriang karena dia ingin menikahi ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Tapi Dayang Sumbi karena sering makan bayam, makan daun singkong, jadi nggak tua-tua, muda terus kan. Nah, anaknya nggak tahu tuh. Jadi bapak kalau pengen bininya muda terus kasih aja bayam. Bayam kasih daun singkong, daun hijau, daunan aja. Kata bini kita mau kambing gitu.
Nggak apa-apa, kambing semakin mahal gitu. Dia nggak percaya tuh. Ya udah, kalau kau mau nikahi saya, bendung Kali Citarum dalam semalam. Bendung lah semua dia kan. Dia katanya Sakti Madraguna, dongeng dongengnya cerita. Rakyat Sakti Madraguna dibantu oleh jin-jin segala macam. Wah, ini bisa selesai nih sebelum subuh. Akhirnya kan menumbuk lumpang, apa istilahnya bahasa kita itu? Lumbung padi itu kan? Ya, lesung padi itu. Ayam dengar begitu, berarti udah subuh nih gitu, udah pagi. Maka ayam udah kukuruyuk. Akhirnya jin-jin pun pada lari. Oh, udah masuk subuh nih, kami pada pergi. Akhirnya nggak kelar itu, ditendanglah perahunya, akhirnya tengkurap jadilah gunung Tangkuban Perahu. Nggak masuk akal sih ya, bisa. Entah bagaimana itu ceritanya. Tapi meskipun ini kisah yang nggak masuk akal, fiktif, tapi dia tidak mau menyalahi aturan bahwa kalau sudah ayam kukuruyuk atau ayam berkokok itu sudah masuk waktu subuh ke pagi. Sehingga jin-jin tadi pada kabur. Cuman kalau anak sekarang masa sih jin bisa di-prank sama ayam? Kan belum subuh. Emang jin nggak punya jam apa? Dia nggak tahu itu belum subuh sebenarnya. Tapi ini menunjukkan waktu pagi itu ya. Nah, kata Nabi SAW, ya Allah berikan keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Orang tua kita dulu nggak tahu hadis ini, tapi ngerti maknanya. Ya, tahu dari kiai-kiai dan ustadznya, cuman hadisnya nggak hafal. Pokoknya tahunya pagi-pagi harus bangun, harus beraktivitas saja. Ngasih tahu anaknya pakai hadis nggak tahu, nggak hafal. Maka bilangnya, nah, tong, neng, apalagi, duk, bangun. Pagi-pagi jangan tidur, nanti rezekimu dipatok ayam. Anak sekarang nanya, ayam, emang bagaimana ayam cara matok rezeki saya? Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan. Nabi itu kalau mengutus sariyah. Sariyah ini jamaknya saraya. Perang di zaman Nabi ada tapi nggak ikut, maka disebutnya sariyah. Kalau nabinya ikut namanya ghazwah. 50-an ya, 52, ada yang mengatakan 58, total semua perang itu. Ada yang mengatakan 30-an. Yang Nabi ikut paling banyak 18 lah. 18 perang itu Nabi ikut. Maka disebutnya ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut namanya sariyah. Nabinya di Madinah, utus pasukan nih. Nah, itu namanya sariyah. Idza ba'atsa sariyatan, kalau Nabi mengutus pasukan perang ini untuk menyerang satu wilayah misalnya, au jaishan atau jais ini tentaranya. Ba'atsahu, Rasul mengutus mereka min awwalin nahar, di awal siang, pagi berarti mananya? Pagi hari. Tapi pagi di sini maknanya bukan sebelum subuh. Setelah subuh dulu. Setelah subuh kemudian disiapkan pasukan, syuruk atau awal duha itu sudah bergerak pasukan itu. Wa kana Sakhr rajulan tajiran. Ada sahabat namanya Sakhr. Beliau adalah seorang pebisnis. Beliau mengikuti Nabi SAW. Nabi aja mengutus pasukan perang itu waktu pagi, maka pasukannya menang terus. Maka kata Sakhr, saya punya bisnis, banyak pegawai-pegawai saya itu kalau saya suruh mereka berangkat ke Syam, berangkat ke Yaman, atau membawa barang-barang dagangan, wa kana yab'atsu tijaratahu min awwalin nahar, mereka beliau utus para pegawainya bawa dagangan itu di waktu pagi. Jadi pagi udah berangkat tuh. Fa asra wa kasura maluhu, maka bisnisnya dagangnya itu mendatangkan keuntungan besar, hartanya pun berlipat-lipat. Betinya pagi itu ya, berkahnya lebih banyak. Maka kita kalau bekerja lebih bagus pagi, kecuali memang jam kerjanya saya mau shift malam, Ustaz, gimana dong? Ya udah mulai lagi, dapat shift malam atau shift siang, ya paginya istirahat nggak apa-apa. Tapi kita gunakan untuk beraktivitas, paling tidak dikir pagi. Kalau dia selalu sibuk Ustaz, supaya nanti siang bisa
efektif kerja boleh tidur, tapi sholat subuhnya tetap jalan. Jangan sampai saya mau kerja masuk siang nanti nih, jadi malam harus tidur pagi, pulang malam, maka pagi harus tidur sampai subuh pun bablas. Nah ini jangan sampai, karena berkahnya yang hilang. Boleh jadi dia bisnisnya lancar, bisnisnya, pekerjaannya bagus, tapi kalau ibadah di pagi hanya ditinggal, berkahnya yang hilang. Akhirnya dia merasa ini kok duit belum berasa, tahu-tahu udah hilang aja, udah habis aja. Nunggu gajian lama banget, begitu gajian nggak lama. Nunggu gajiannya lama, begitu gajian nggak lama, baru 3 hari udah ludes, habis. Kemana lah ini duit? Apa yang kurang tuh? Berkah. Kenapa tuh? Jangan-jangan kita melewati keberkahan waktu pagi itu. Maka kalau orang-orang di kampung itu ya pagi-pagi mereka sudah pergi ke sawah, gitu, buat cangkul, yang dagang, yang ke pasar, masih dingin itu. Masya Allah luar biasa ya. Begitu juga di kota, sekarang banyak juga tuh ya ngejar waktu pagi-pagi tuh macet luar biasa. Cuma ada beberapa orang yang itu tadi, jadi berangkat kerjanya dari pagi tapi nggak subuh. Berangkatnya sih dari jam 4:30, tapi nggak sholat subuh dia. Ada jam 4 udah berangkat ke kantor, sampai di kantor misalnya jam 7, nggak sholat subuh. Masya Allah. Dia mengejar dunia tapi meninggalkan sang pemilik dunia. Padahal dunia ini kan milik Allah. Kita datangin yang punya, nanti Allah kasih kan, pasti itu. Tapi ada beberapa, saya ada di beberapa kantor di Jakarta itu ngisi kajian duha jam 7 pagi itu, di kawasan Sudirman. Jam berapa Pak kajiannya Pak? Jam 7. Saya dalam hati mikir, apa ada karyawannya ini? Ternyata begitu datang, penuh sudah. Wah enak banget. Saya bilang, datang jam berapa Pak? Kami subuh tank jalan, jadi sholat subuh langsung jalan. Ada yang dari rumah itu jam 3:30, jalan masih lenggang gitu, jadi sampai kantor masih dapat sholat subuh. Di sholat subuh, habis sholat subuh nggak tidur dia, yang pedel apa padel sih dulu? Padel ya. Ada yang main padel dulu, ada ya olahraga lah gitu. Habis itu sampai jam 7, baru jam 7 kajian sampai jam 8, jam kerjanya jam 8 sebenarnya. Cuman untuk hari tertentu itu karena ada kajian jam 7, mereka sebelum jam 7 udah standby di kantor. Dahsyat luar biasa sebenarnya. Ada yang sambil zikir pagi. Wah, sebenarnya berkah benar di kantor. Kata HRD-nya, iya Ustaz, alhamdulillah sudah kita terapkan. Memang nggak setiap hari, nggak setiap pekan juga. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali kajian itu. Tapi kantor ini berkah luar biasa. Bahkan HRD-nya bilang, kami itu kalau menerima karyawan baru itu apa namanya, interview itu, kami lihat ijazah itu belakangan, ijazah tamatan dari mana, kampus apa, IPK-nya berapa, entar belakangan. Yang pertama kita tanya sholatnya dulu. Jadi begitu interview ditanya, kamu muslim? Muslim Pak. Sholat 5 waktu? 5 waktu Pak. Di mana sholatnya? Ya kadang di rumah, kadang di masjidnya ibu bagaimana? Saya masjid kayak Jumatan doang Pak. Dia kalau Jumatan doang bilang ke masjid itu udah kecil kemungkinan bisa diterima di situ. Tapi kalau sehari itu pokoknya aman, kalau maghrib, isya, subuh sih saya di masjid, cuma zuhur, asar kadang di mana-mana. Itu masih besar peluangnya itu diterima. Coba nanti kalau diterima, sebelum diterima bilang gini, siap nggak kalau Anda kerja di sini, sholat berjamaahnya dijaga? Kok begitu ya Pak? Iya, karena kita ini mengedepankan karyawan-karyawan yang takut kepada Allah. Kalau Allah sudah takut, maka dia pasti takut mengambilnya bukan haknya. Tapi kalau Allah saja dia nggak takut, apalagi kami atasan-atasannya, manusia doang, dikibulin sampai dia nanti. Habis itu selesai kajian, ada karyawan dia sekalian nganter barang, nganter saya ke stasiun. Coba udah berapa lama Mas kerja di sini? 8 tahun Ustaz. Masya Allah. Gimana pesan-pesannya? Berasa nyantri saya Ustaz di sini. Dulu saya nggak sholat atau sholatnya belentang-belentong. Setelah kerja di sini, sholat saya on time Ustaz. Kok bisa begitu? Gimana caranya? 3 bulan atau 4 bulan pertama, jadi kerja itu pas kita diterima,
kita harus cerahin nomor keluarga yang bisa dihubungin. Kalau sudah menikah bininya, kalau belum menikah orang tuanya. Buat apa sih bilang? Kalau kita tidak kerja itu ditanya tuh sholatnya bagaimana di rumah. Masya Allah. Ya kayak pesantren. Bu, anak ibu bagaimana subuhnya? Di rumah nih sholat subuhnya tadi jam berapa? Itu ditanya sampai begitu. Kalau suaminya, misalnya istrinya ditanya. Luar biasa. Saya merasa nyantri kata dia. Masuk kantor tapi nyantri gitu. Insya Allah. Saya tanya sama akhirnya apa sih landasannya? Cuma sederhana. Karena Nabi selalu mendoakan keberkahan itu ya. Terutama di waktu pagi. Masya Allah, luar biasa. Maka kata Sahar, saya selalu mengutus atau mengirim barang dagangan, mengirim karyawan itu untuk membawa barang-barang dagangannya itu dari pagi sudah berangkat bergerak sehingga mendatangkan keuntungan yang begitu banyak. Fa'asra, asra itu artinya sukses bisnisnya, hartanya kemudian berlimpah. Wa kasura maluhu, maka hartanya pun menjadi banyak. Nah, ini mestinya kita terapkan dari hal yang sederhana sekali. Kesuksesan itu dimulai dari bangun tidur. Bahkan siapa tuh yang bilang, jenderal itu dia bilang, kami di barak itu yang pertama yang dilihat itu adalah bangun tidurnya bagaimana. Dia bangun, setelah itu kalau yang muslimnya dia sholat, setelah itu dia merapikan tempat tidur. Itu kalau yang bangunnya gercep, terus begitu bangun dia langsung rapikan tempat tidur, itu calon orang-orang sukses. Ya, kesuksesan dimulai dari situ. Rapi dia, bangun tidur, langsung merapikan kasurnya segala macam aktivitas. Tapi kalau bangun tidurnya malas, leha-leha, letoy, susah gitu kan. Bangun sih bangun, habis itu langsung tidur lagi. Ah udah rezekinya dikatok ayam tuh orang. Tahu itu. Maka umat Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, hendaknya selalu sigap setiap waktu, terutama waktu subuh atau pagi hari itu. Kita pengen dapat keberkahan, pengen dapat rahmat, pengen dapat barokah, pengen dapat syafaat dari Nabi, jar waktu paginya itu. Meskipun nanti siang-siang kok udah ngantuk ya Ustaz, gak apa-apa lah ya. Tapi paginya itu kita sudah semangat ya. Ini biasanya sih orang kalau dari pagi udah semangat, itu ke malam tuh semangat terus insya Allah. Tapi kalau paginya udah letoy, sehari-hari itu bawaannya lemes bin letoy terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi udah keluar dari sarangnya tuh nyari makan. Perutnya dalam kondisi lapar, pulang udah pasti kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Burung tuh nggak ngerti tentang prinsip ekonomi makro, mikro, mana dia ngerti tentang prinsip-prinsip jual beli, tentang bagaimana konsep uang, nah mana ngerti burung. Pokoknya lapar saya keluar aja, pulang kenyang. Masa kita manusia yang punya teori ini, konsep itu kalah sama burung ya? Ketakutan gak dapat rezeki, masya Allah. Nah kalau kita keluar pasti dapat. Yang penting gerak, yang penting keluar dan cari waktu-waktu mustajab. Jadi sudah nggak ada manusia yang nggak bisa nyari makan tuh kayak kebangetan gitu. Ada orang misalnya, aduh, buat nyari makannya nggak bisa, akhirnya dia mengemis, dia minta-minta. Padahal mohon maaf, fisiknya kuat, fisiknya sehat gitu, dia mengemis. Kata Rasulullah SAW, besok hari kiamat tuh orang-orang yang begitu datang itu mencakar wajahnya sampai habis itu, kulit-kulit dagingnya tersisa tengkorak mukanya saja. Rasulullah sama Jibril, itu orang kenapa mukanya dicakar begitu? Mereka adalah peminta-minta, pengemis, padahal fisiknya sehat, fisiknya kuat, tapi malas berikhtiar dan berusaha. Padahal kalau kita bekerja berikhtiar, keluar aja, ya ketemu orang kek, ya cari ini, pastilah buat makan menemu itu insya Allah. Insya Allah. Masa kita kalah sama burung? Burung aja nggak ngerti apa-apa dia bisa pulang dapat makan. Kita mestinya bisa juga ya. Manusia pasti akan dapat ya rezekinya itu. Yang penting dia tawakal kepada Allah. Apa tuh tawakal?
menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Itu namanya tawakal. Ikhtiar dulu yang maksimal, hasilnya terserah Allah lah. Itu namanya tawakal. Tapi kalau belum apa-apa udah nyerah, terserah Allah lah. Kamu nggak kerja, ya kalau Allah kasih rezeki nggak kerja juga datang. Rezeki kan nggak kemana. Ya rezeki memang nggak kemana-mana. Tapi kalau anda nggak kemana-mana, nggak ada rezeki. Jadi harusnya kita kemana-mana, maka rezeki akan datang ke kita. Kalau nggak kemana-mana, maka rezeki pun nggak akan datang. Jadi harus dijemput rezeki itu, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Tapi tetap semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ceritanya Kiai Faiz itu, ada seorang bapak itu penjual makanan lah. Udah sepagian sampai sore masih banyak dagangannya. Tanya, Pak, gimana? Alhamdulillah hari ini terjual 3, cuma 3 doang. Terus gimana Pak? Ya Alhamdulillah. Dapat apa berarti hari ini? Dapat sabar. Dapat sabar. Dapat sabar. Dia kan bercanda tapi luar biasa ya, dapat sabar. Kok bisa Bapak sabar? Kemarin saya baru keluar, ada yang borong, habis dagangan saya. Masih pagi baru keluar, belum kemana-mana, habis dagangan saya. Hari ini saya sudah kemana-mana keliling, terjual 3. Jadi menunjukkan rezeki itu ternyata bukan karena tangan kita, karena kaki kita. Kalau kata Allah dapat, nggak kemana-mana pun memang dapat. Kalau Allah nggak dapat, kemana-mana pun nggak dapat. Jadi memang tugas kita cuma ikhtiar aja, biar Allah nanti yang ngasih rezekinya. Cuman kata dia, ternyata rezeki yang kita cari dengan keringat sendiri itu betul jauh lebih nikmat daripada rezeki yang tidak keluar keringat itu. Maksudnya gimana Pak? Kemarin itu habis semua, terjual barang saya itu, makanan itu dibeli oleh orang. Cuman orang itu ngebeli bukan karena butuh, karena kesian lihat saya. Jadi mungkin udah tua, masih manggul-manggul itu, dia orang kesian, diborong semuanya, dibagi-bagi ke yang lain. Ya senang sih alhamdulillah barang dibeli habis laris manis. Cuman kebahagiaannya ternyata nggak terlalu wah gitu. Karena orang beli bukan karena butuh tapi karena kasihan. Hari ini cuma 3 orang beli, tapi yang beli ini karena mereka butuh. Itu bahagia luar biasa. Masya Allah. Kadang ada rezeki itu bukan diangkat tapi dirasa. Boleh jadi angkanya sedikit, tapi rasa bahagianya begitu luar biasa. Nah itu kadang-kadang suka luput dari kita tuh ya. Kita terlalu sibuk ngejar angka, lupa dengan rasa itu. Sehingga kalau angka itu dia tidak akan pernah bisa puas, maka orang kurang lagi, berapapun kurang. Kayaknya kalau gaji 1 digit lumayan nih. Dapat 1 digit, 2 digit aja nih, enak nih. Dapat 2 digit, udah 2 digit, coba bisa 3 digit ini gaji saya sebulan. 3 digit, terus begitu, gak akan pernah ada puasnya. Maka itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tawakal dengan sebenarnya tawakal kepada Allah, yakin pasti rezeki itu akan Allah berikan kepada kita. Yang penting pagi-pagi sudah aktivitas. Saya pernah ngaji begini, ada jamaah bilang tuh, saya sih pengen pagi-pagi udah kerja Ustaz, udah aktivitas, cuman kemana saya Ustaz? Saya subuh udah bangun, cuma bingung saya kemana ini. Akhirnya ya udah duduk aja di pinggiran masjid dulu. Kemana ini, bagaimana ini? Bingung dia. Bilangnya kemana kan Pak? Ya kemana? Ya kemana? Kalau itu saya bingung, ya mau kemana? Ya ikhtiar. Kalau kita ada motor ya, misalnya mau ngojek, ya ngojek pagi-pagi berangkat. Lebih bagus pagi itu udah mandi, sudah sholat subuh, sudah zikir berangkat. Yang mau bisnis ya bisnis. Yang jualan, yang ngulik, yang tukang. Ya ada beberapa tukang datangnya jam 9, udah siang bener. Saya pernah punya tukang itu, masya Allah. Woi, sebelum jam 7 udah datang itu. Pak, pagi amat Pak. Saya selesai sholat subuh, udah zikir Ustaz. Udah saya langsung datang ke sini. Meskipun kata Ustaz nanti mulai kerjanya jam 7 atau jam setengah 8, saya udah datang aja, saya bayi di sini. Wah, luar biasa ini. Saya belajar dari tukang.
Tapi pernah juga ada tukang itu, masya Allah, sampai kita telepon, Bang hari ini gimana nih? Ada telepon nggak? Oh ya, aduh saya masih di jalan. Begitu datang, matanya masih pada bungul. Masya Allah. Jadi kita belajar dari Fal-Mughirati subha untuk selalu bersemangat, memanfaatkan terutama waktu pagi, waktu subuh itu untuk beraktivitas, sehingga hari itu insya Allah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan hari-hari kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapapun apapun yang kita dapat itu mendatangkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan buat hidup kita di dunia, dan terlebih lagi mendatangkan kebahagiaan untuk hidup kita di yaumul qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini, sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.